Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service Believer Class Batch 9 akan dimulai tanggal 2 Juli 2020 via Zoom. Daftarkan diri Anda melalui link berikut atau hubungi Pak Daniel Handi. Volunteer Opportunity untuk Anda yang rindu melayani di bidang animator, videographer, dan video editor. Mari melayani bersama kami. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tetapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Untuk pertanyaan, saran, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan, "Shalom Pak Timotius." Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. "Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun." "Siapa Mas?" "Walaupun." Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia, "Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu." Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara
Saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan, aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Shalom, terpujilah nama Tuhan, kita semua masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu hingga hari ini. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya mari katakan bersama, amin. Shalom warga kerajaan, selamat pagi semuanya. Tidak terasa kita masuk di minggu terakhir bulan Juni. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna di setiap musim. Dan kita, orang-orang yang percaya, melihat dan mengalami mujizat setiap hari. Haleluya! Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Come on, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari sama-sama pujikan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan.
dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Terpujilah nama Tuhan dan percayalah apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Haleluya. La la la. La la la. La la la. Mari bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Jalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Mari bersukacita. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya, yang menabur, mari katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya janji-Mu di dalam hidupku. Oh, janji-Mu kekal, rancangan-Mu indah, perbuatan-Mu ajaib di dalam hidupku. Yesus Tuhan, waktu-Mu
tapak sayap-Mu Tuhan, Roh Kudus memampukan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap daripada kami di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera warga kerajaan. Shalom Rock Surabaya. Apa kabar saudara-saudara? Sudah sangat lama kita tidak ketemu, dan ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bisa melayani saudara sekalipun hanya lewat online. Saya berharap lewat ini semuanya kita dapat saling memberkati. Hari ini saya ingin membahas dengan saudara satu hal yang saya anggap penting. Kalau saudara senang dengan judul khotbah ingin saya bawakan adalah jaminan Kristus bagi kita di masa krisis. Agak panjang memang, jaminan Kristus bagi kita di masa krisis. Ada beberapa hal yang saya ingin highlight buat kita sekalian. Mengingat kita memang sekarang ada di masa-masa yang sangat menentukan. Kalau kita bilang masa krisis, kita nggak usah anggap itu masa terlalu berat atau terlalu sulit. Sebab bagi orang percaya, masa krisis itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Buat orang percaya, masa krisis, perubahan, masalah, itu adalah teman sehari-hari di mana kita diubahkan. Kadang-kadang Tuhan memakai arena-arena itu untuk mengubah kita, untuk menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang kita sedang berhadapan dengan satu pandemi, satu keadaan yang seringkali membuat kita gentar, kita getir, kita merasa bingung. Apalagi kalau keadaannya tidak menentu. Paling tidak ada 3 hal yang sudah pasti dialami oleh semua orang pada masa-masa pandemi ini. Pertama, orang takut. Ya, mereka hidup dalam keterjagaan yang sangat tinggi. Takut sangat gampang sekali menguasai orang. Bahkan orang bisa mati karena ketakutan lebih banyak daripada virus itu sendiri. Dan yang kedua adalah orang merasa lonely, merasa sepi karena keadaan sekarang orang isolated, orang kemudian terisolasi, tidak bisa berhubungan dengan semua orang dengan mudah, dan kemudian hal-hal ini bisa menyebabkan gangguan-gangguan secara psychological, secara mental yang bisa menyebabkan orang menjadi down, bisa sakit mental, dan sangat berbahaya tentunya. Kesendirian ini bisa berbahaya, dan ada banyak orang mulai
kehilangan pengharapan ketika mereka ada dalam keadaan-keadaan kesendirian ini. Tapi yang ketiga tentunya adalah ada ketidakpastian yang menguasai kita sekalian, sehingga kita gagal melihat ke depan. Kita kemudian bingung berpikir ke depan harus buat apa. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara suatu kebenaran yang menurut saya adalah powerful buat kita sekalian, yang akan menolong saudara untuk dapat melewati masa krisis ini dan triumphant. Bukan hanya pribadi saudara, tapi komunitas saudara, keluarga saudara, bahkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayat 19 sampai 25. Saya ingin bacakan pada kita sekalian. Mari kita baca ayat-ayat ini. Ayat 19 sampai 25, kitab Ibrani pasalnya yang ke-10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Dari ayat-ayat ini saya ingin bagi dalam dua bahagian saja. Bagian yang pertama adalah ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Itu yang kita sebut dengan jaminan karya Kristus untuk kita. Dan kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25 adalah bahagian kita menyikapi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita mulai dengan statement ini untuk kita sekalian bahwa karya Kristus dalam hidup kita telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Nah, ini kita perlu mengerti buat semua saudara-saudara sekalian bahwa karya Kristus bagi kita telah membuka jalan yang baru dan hidup. Jadi Tuhan kita telah membukakan jalan untuk kita. Bilang dulu jalan. Jalan apa aja? Highway bisa jalan. Apalagi terowongan bisa jalan. Tapi saya mempercayai jalan yang dimaksud di sini adalah sebuah jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Berarti kita sudah punya sebuah jaminan penting bahwa apapun masalah yang kita hadapi, apapun situasi yang kita hadapi, kita sudah tahu jalan keluarnya pasti ada. Sudah ada jalan. Dan jalan ini adalah jalan yang baru dan dia hidup. Punya pengertian begini. Kalau saudara sudah kehabisan semua jalan yang lama, cara yang lama, metode yang lama, ada jalan baru. Ada jalan baru yang dia siapkan buat kita. Dan dia buka jalan tersebut untuk kita. Nah, memang di ayat ini diberitahukan jalan itu adalah jalan untuk masuk ke tempat yang kudus. Ya kan? Ya, tapi sebenarnya Alkitab memberitahukan buat kita bahwa jalan ini adalah jalan yang melewati diri Kristus sendiri. Jadi dia adalah jalan. Dan memang message ini bukanlah sesuatu yang baru bagi orang yang belajar perjanjian baru.
Sebab Yesus dalam statement yang paling kuat, yang paling berani, yang paling menghantam semua manusia, para tokoh agama yang menjadikan kerajaan Allah bukanlah agama, adalah ini. Ketika dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jelas kita punya jaminan yang pertama adalah karya Kristus dalam hidup kita telah membuka jalan baru buat kita. Dan jalan ini adalah jalan yang tersedia buat saudara dan saya. Jalan ini adalah jalan baru dan jalan yang hidup. Berarti punya pengertian, dia bukan cuma sebagai sebuah akses, tapi dia juga menjadi teladan buat kita. Itulah sebabnya saudara, kita perlu mengerti prinsip yang paling penting ketika kita berhadapan dengan krisis, dengan perubahan, dengan masalah, dengan tekanan, dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Ketahuilah ini, jalan telah tersedia. Bagian kita sebenarnya adalah bukan soal apakah ada jalan keluar. Nah, sudah tersedia, percaya, sudah tersedia. Bagian kita adalah kita mengenal jalan-jalan Allah. Kita mengenal pribadi Allah. Kita mengenal Tuhan dalam situasi krisis ini. Makanya saudara, ini waktunya kita sekalian membuka mata kita untuk melihat bahwa situasi boleh terjadi di mana-mana. Situasi yang sulit terjadi di mana-mana. Tapi dengarkan ini, buat orang percaya, jalan keluar sudah tersedia. Jalan yang baru dibukakan buat kita sekalian. Tapi yang paling luar biasa adalah ini. Ini yang powerful. Waktu jalan keluar tersedia buat kita. Kita bukan cuma sekedar pengen keluar dari situ. Saya tahukah saudara arti krisis? Arti krisis itu sebagai krisis punya pengertian sebenarnya adalah a point for us to make decision. Jadi sebenarnya krisis-krisis ini adalah latihan-latihan buat kita untuk membuat keputusan-keputusan besar. Kita akan exercise apa yang disebut dengan anugerah Allah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kita mengetahui bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia, selain Tuhan menaruh image-nya buat kita, Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih. Dan kita sebagai calon yang akan calon-calon yang dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan, kita harus latih untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, melatih untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Berarti kita dalam keadaan krisis sebenarnya bukan jalan keluar yang kita perlukan sebenarnya. Kita sedang dilatih untuk membuat keputusan-keputusan strategis. Kita dilatih untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat concerning kehidupan ini. Sebab kita semua ada dalam sebuah medan latihan. Haleluya. Jaminannya jelas buat kita bahwa Dia telah menyediakan jalan untuk kita. Ada 3 hal yang Tuhan berikan buat kita yang saya mau saudara garis bawahi. Yang pertama adalah kita punya akses yang jelas. Akses, beda jalan, beda akses tentunya ya. Jalan adalah kata bendanya, sedangkan akses adalah hubungannya, terkoneksinya kita apa tidak. Karena adanya koneksi, jalan terbuka. Karena adanya akses, kemudian cara atau jalan terbuka. Kita punya akses yang jelas. Akses kita adalah langsung ke tempat kudus. Sebagai kata yang lebih tepat, langsung ke tempat Maha Kudus. Kita langsung bisa bertemu dengan Tuhan. Oleh darah Kristus, kita dibawa masuk ke tempat kudus Tuhan. Kita dibawa masuk berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Berarti saudara sekarang dapat beraudiensi dengan Tuhan. Ya, saudara tidak perlu naik ke sorga untuk melakukannya. Saudara cukup dengan berdoa, saudara dapat berjumpa dengan Tuhan. Saya mau beritahu ini buat saudara, bahwa waktu orang percaya berdoa, orang percaya sebenarnya sedang diajak masuk oleh Tuhan.
untuk bersama-sama dengan Tuhan membuat keputusan-keputusan eksekutif di dalam menjalankan kehendak Allah di muka bumi ini. Sebab setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan tidak punya pelaksana yang lain untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini kecuali gerejanya, kecuali saudara dan saya yang ada di muka bumi ini. Kita punya akses yang jelas. Siapa akses kita? Pribadi Yesus sendiri. Ditulis di dalam ayatnya bahwa Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita punya akses yang jelas. Akses kita adalah pribadi Yesus sendiri. Makanya Dia berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Bukan soal mintanya yang Dia mau kita kemudian paksakan keinginan kita, tapi ada sebuah akses yang tersedia buat kita. Nanti Dia berkata, I'm available for you. Aku tersedia bagimu. Jadi kita langsung, yang kedua adalah kita terhubung dengan pribadi yang maha kuasa. You are connected to the source of power. Saudara terhubung dengan pribadi yang berkuasa, saudara terhubung dengan sumber dari kuasa itu sendiri. Jadi saudara punya punya tempat di mana saudara dapat menerima kekuatan, menerima kuasa dari tempat tersebut. Haleluya. Kita punya sumber kuasa yang luar biasa. Tuhan telah menyiapkannya untuk kita. Kita punya akses yang jelas. Kita terhubung dengan sumber kuasa. Sekarang yang ketiga, kita punya imam besar. Kita punya imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita punya imam besar sebagai the headmaster of the house. Dia adalah kepala. Dia adalah sumber. Kepala artinya sumber. Tapi saya mau konsentrasikan kepada kata imam besar. Imam besar itu artinya adalah pioneer. Imam besar itu punya pengertian pionir, perintis yang berjalan di depan kita. Setelah dia berjalan di depan kita, kemudian dia kembali mengajak kita pada perjalanan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah Yesus. Yesus telah merintis sebuah jalan. Dia pionir, dia sudah jalan terlebih dahulu. Bahkan kalau sudah baca di dalam Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Saudara tentu suka ayatnya yang ke-16, tapi kita baca ayat 14 dan 15 kalau saudara mau. Alkitab bilang buat kita bahwa kita ini mempunyai imam besar yang telah melintasi segala langit. Imam besar ini telah melintasi segala langit. Bilang dulu, melintasi segala langit. Artinya, there is no place in this world that he's never been there. Tidak ada satu tempat di bumi ini yang dia tidak pernah ada di situ. Dia telah ada di situ, di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling dalam. Dia sudah ada di tempat itu. Dan Alkitab bilang begini, karena dia sudah ada di semua tempat itu, apalagi dia dibilang telah melintasi segala langit. Oh my goodness. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya harusnya mengerti bahwa imam besar kita ini yang telah melintasi segala langit ini, dia turut merasa dengan saudara. Jadi dia mau bilang begini, where have you been? Kamu udah dari mana aja? Semuanya aku udah lewati. Mungkin kita sedang memukul dada kita sambil berkata, Tuhan, tempat ini kok susah banget. Aku udah lewat semua itu. Aku pernah melewatinya. Aku sudah lewat bersama-sama dengan kamu. Aku sudah mengajak kamu. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Karena aku pioneer. I have been there. Aku telah melewati itu sebelumnya. Kalau kamu lewati itu, cuma karena aku telah melewatinya. Waktu kamu lewat semuanya itu, aku sudah pernah melaluinya. Kamu tidak perlu takut terantuk jatuh, karena aku udah tahu lubangnya di sini, jatuhnya di sini.
Aku telah melewatinya. Aku telah melewatinya semuanya. Alkitab menulis kata ini. Dia adalah perintis yang hebat, yang telah melintasi segala langit. Dan dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Berarti kita punya imam besar yang powerful. Nah, ditulis di ayatnya ke-16. Karena dia adalah imam besar yang powerful, dia dapat merasakan semuanya seperti yang kita rasakan. Dia telah dicobai dalam segala keadaan, cuma dia tidak berbuat dosa. Maka ada jaminan buat kita. Yesus berlewat semuanya. Jaminannya adalah gini. Kita akan menemukan kasih karunia dan menerima pertolongan pada waktunya. Haleluya. Apalagi saudara, jaminan ini menurut saya sudah sangat powerful. Jaminan ini menurut saya adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Ini memberikan kepada kita kekuatan. Kita punya akses yang jelas. Kita terhubung dengan sumber kuasa. Kita punya imam besar atau pionir atau perintis yang telah melintasi segala langit. Dan dia mengerti keadaan saudara dan apapun yang saudara sudah lewati. Jaminan-jaminan ini penting buat kita saudara. Sebab jaminan ini kemudian akan membawa kita kepada sesuatu yang sangat penting. Sekarang adalah bagian kita. Bagian kita di sini penting sekali. Saya mau saudara pahami dulu ini. Semua yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai jaminan di masa sukar ini, itu tidak bermakna apa-apa kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam komunitas kita atau dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi, kita ini ya tidak dapat memaknai semua yang Tuhan sudah siapkan sebagai jaminan di masa sukar ini kalau kita tidak dapat mengaplikasikan semua itu dalam komunitas kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya bilang komunitas? Sebab disinilah hal yang terpenting. Kitab Ibrani ini saudara-saudara ditulis kepada jemaat yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini waktu mereka ada dalam keadaan teraniaya. Mereka harus merahasiakan diri mereka. Bahkan penulis kitab Ibrani ini tidak mencantumkan namanya atas alasan keamanan. Tapi juga di sisi yang lain kita mengerti bahwa dalam kitab Ibrani ini bukan cuma terjadi saking sukarnya keadaan itu, orang saling mengkhianati satu sama lain, banyak yang mundur dan murtad dari iman mereka. Jadi kitab Ibrani dealing dengan masalah-masalah kesukaran-kesukaran yang seperti itu. Tapi ini yang dia katakan. Saya mau saudara konsentrasi sejak ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dalam terjemahan Indonesia muncul kata ini, marilah kita, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Itu muncul 1, 2, 3, 4 kali muncul kata itu. Supaya kita memiliki kata marilah kita. Marilah kita. Sebuah ajakan untuk tetap ada dalam komunal. Sebuah ajakan untuk tetap hidup di dalam fellowship. Saudara, saya mempercayai ini. Bahwa salah satu jaminan menghadapi kesukaran di akhir zaman ini adalah kita ada dalam komunal yang menjalankan persekutuan atau koinonia seperti yang Tuhan inginkan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang tadinya sangat terkenal tapi kemudian dia jatuh dan dia masuk penjara, namanya Jim Baker. Itu dia menulis sebuah buku yang
tebal, cukup tebal, sekitar 400 halaman. Buku itu berjudul I Was Wrong. Dia berpikir dengan cara individualis dan mengejarkan mimpi untuk kaya semata-mata dan menjadi hebat adalah hal yang luar biasa. Dia sampai tidak mau mengkhotbahkan keras sama orang. Dia mau menyenangkan orang yang mendengarkannya. Sampai kemudian dia jatuh di dalam penggelapan keuangan dan dosa-dosa yang lain yang menyebabkan dia harus masuk penjara. Di dalam penjara itulah dia belajar bahwa dia butuh komunitas. Dia butuh kelompok orang yang dapat menolong kehidupannya. Nah, saya harus katakan ini pada saudara. Di tengah-tengah keadaan di mana kita ditahan untuk tidak berjumpa dengan orang, tapi tetap Tuhan mendorong kita bahwa kita tetap harus terus menjalankan hal ini. Di tengah-tengah kesulitan, kita takut bahaya corona datang untuk menghancurkan kita atau COVID-19. Pada zaman gereja mula-mula takut dianiaya, orang tidak bisa ketemu karena mereka teraniaya. Di zaman kitab Ibrani ditulis, mereka tidak bisa. Tapi itu bukan berarti orang harus berhenti melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Jaminan kita itu akan kelihatannya powerful, dan kalau dia teraplikasi, dia termanifestasi di dalam komunal kita, dalam pertemuan kita. Mari kita lihat kata itu, marilah kita. Ada 3 kata marilah. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saya menyebut ini ayat yang ke-22 sebagai marilah kita beribadah dengan benar. Apa itu ibadah yang benar? Baca aja ayat yang tadi. Kita sekarang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh. Sekarang gak bisa pamer-pamer lagi. Ada yang ke gereja cuma karena mau pamer baju baru. Ada yang ke gereja cuma karena menunjuk dia religious activities. Sekarang gak bisa lagi. Di zaman pandemi ini gak ada yang lain. Kamu hanya beribadah di rumahmu dan kemudian gak bisa yang lain. Harus jujur di hadapan Tuhan. Gak bisa kamuflase, gak bisa bermenafik, gak bisa pakai topeng, gak bisa menunjukkan apa. Sekarang kita harus beribadah dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Karena kita tahu Tuhan telah menyucikan kita, membersihkan kita dari nurani yang jahat, tapi juga Dia telah membasuh tubuh kita dengan air yang murni. Nah, itu cuma memberitahukan kepada kita bahwa ibadah kita sekarang sedang dikuduskan oleh Tuhan, sedang dipulihkan. Mari di dalam rumah-rumah saudara beribadahlah kepada Tuhan dengan benar. Jangan tunggu nanti di gereja baru beribadah. Kita perlu tahu bahwa Tuhan menjamin kita bahwa ibadah yang dimaksud sini bukan cuma latreo, walaupun beberapa tulisan memang mengatakan latreo, tapi sebenarnya di sini ibadah itu tetap mau dia kerjakan secara latreo, dia mau kerjakan secara streskea, ibadah itu tetap merupakan latihan keserupaan. Saatnya kita terus ada di dalam latihan keserupaan. Marilah kita berlatih, latihan keserupaan, latihan menjadi serupa dengan Kristus. Karena sekarang kita tidak bisa berlindung lagi dengan nyanyian-nyanyian, puji-pujian yang keren dan mentereng. Kita sekarang hanya bersama dengan Tuhan. Ya, ibadah kita sekarang jadi 24/7. Orang lihat kita tidak bisa lagi bersembunyi. Ada beberapa orang datang ke kebaktian dengan jumlah besar jemaat cuma untuk bersembunyi dalam keramaian manusia. Tapi kita gak bisa lagi. Saatnya kita beribadah, dan ibadah itu adalah keserupaan. Suami istri ketemu terus, ketemu anak-anak terus. Ada yang gak kuat, berantem. Di Australia justru dibilang bahwa dalam keadaan pandemi ini, ketika orang bekerja dari rumah, suami istri banyak yang berantem karena kesenggol terus, bertabrakan terus, mereka marahan. Beberapa yang bercerai justru dalam pandemi ini. Aneh sekali. Mengapa? Nah, kita harus mengerti, disinilah sebenarnya kita akan menunjukkan keserupaan dengan Tuhan. Saudara, ingat, ada jaminan.
Saudara mengalami kesulitan, ada akses dengan Tuhan. Minta Tuhan tunjukkan caranya. Bapak-bapak atau suami-suami, minta Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita cara yang terbaik untuk dapat berkomunikasi dengan istri dan anak-anak. Tapi yang paling luar biasa, cara yang terbaik untuk menjadi teladan yang tepat untuk mereka. Sebab kita diminta untuk dapat melakukannya sekarang ini. Tapi kan bukan cuma itu. Coba kita lihat ayatnya yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya itu adalah setia. Ini kita harus berpegang pada pengharapan. Jangan sampai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Teruslah berharap. Karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan yang, itu kata yang dipakai, yang hidup. Baru dan hidup. Ada harapan baru. Akan terbuka jalan-jalan baru. Saya mau bernubuat buat anak-anak Tuhan yang sedang berhadapan dengan kesulitan ekonomi. Akan ada bisnis-bisnis baru. Akan ada hal-hal yang baru. Akan muncul mata air yang baru. Yang kalian tidak pernah pikirkan. Alkitab berkata, aku yang membuat mata air, sungai muncul di padang gurun dan mata air di padang belantara untuk memberi minum umatku. Tidak perlu takut. Di masa sekarang ada sumber. Itulah pengharapan kita. Bahwa pengharapan kita bahwa janjinya tetap terlaksana pada hari ini. Tersedia buat saudara. Dan saya mempercayai hal tersebut. Tapi ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kita hidup dalam persekutuan yang Tuhan inginkan. Pertemuan ibadah di sini kita sudah tahu bukan kebaktian minggu. Pertemuan ibadah di sini adalah komunitas kita, komsel kita atau komsal kita. Saudara menggunakan kata komsal, komunitas saling, di mana itu harus kita kerjakan. Ya, mari perkuat persekutuan kita. Oh, mungkin kita kalau ketemu tetap hanya dalam jumlah yang kecil dan kemudian jalankan protokol kesehatan, berhadapan dengan supaya kita dapat menghentikan penyebaran COVID, jaga social distancing, kita buat hal tersebut. Tapi toh di situ kan bukan soal rapat-rapatnya yang penting, kedekatan itu. Kedekatannya lebih pada kedekatan hati supaya kita tetap dapat menjalankan 3 hal ini. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Haleluya. Ikuti protokol yang ada, tapi tetap saling memperhatikan. Yang kedua adalah saling mendorong. Kata mendorong itu kita mendorong orang untuk mentaati firman Tuhan. Mendorong orang untuk saling mengasihi. Mendorong orang untuk mencapai panggilan Tuhan. Kita harus terus saling mendorong. Komunitas kita adalah komunitas yang saling mendorong untuk taat pada kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah saling menasehati. Ditulis. Dan kemudian kita semakin giat melakukannya. Alkitab bilang ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini. Jangan menjauhkan diri dari apa itu yang disebut dengan persekutuan kita. Saudara, kalau semua jaminan tadi diberikan buat kita, tempat aplikasinya adalah selain di keluarga kita, ada pada komunitas kita. Itu penting sekali. Nah, sekarang itu yang kita perlu kejar. Itu yang perlu kita kerjakan. Itu yang semakin giat kita kerjakan. Karena memang itu tujuannya. Supaya kita dapat saling membangun, saling mendorong, saling memperhatikan, saling menasehati. Kita tidak boleh hanya sekedar berkata gini, oh disuruh supaya kita tidak perlu bertemu. Tidak. Kita boleh tidak bertemu, tapi tidak berhenti saling memperhatikan. Kita boleh saja bertemuan dan ada apa itu namanya social distancing, tapi itu tidak menghentikan kita untuk saling mendorong dan saling menguatkan.
Oh, kita mungkin harus datang dan tidak lagi cipika-cipiki, tidak berangkulan lagi. Tapi kita tidak berhenti untuk saling menasehati. Mengapa demikian? Karena kita punya jaminannya. Kita punya jaminan yang ampuh. Jaminan itu adalah kita punya akses. Yang kedua, kita terhubung dengan sumber kuasa dan kekuatan. Yang ketiga, kita punya imam besar yang telah melintasi segala langit. Apakah krisis? Apakah masalah? Apakah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang? Kalau kita hidup dalam jaminan Kristus ini, saya yakin kita akan menjadi pemenang. Kita akan lewati semuanya. Dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Bukan kita saja, tapi keluarga kita dan komunitas kita. Doa saya, saudara di Surabaya, sekalipun orang bilang di Surabaya masih banyak kasus COVID, kita akan tetap berdiri teguh. Dalam persekutuan ini kita akan menaikkan doa kita supaya Tuhan lawat Surabaya. Dan Surabaya akan berhenti dari kasus COVID. Dan Surabaya akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa biar kita sekalian hidup dalam jaminan Tuhan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Demikian kita, saudaraku, sudah dilengkapi dengan kebenaran firman-Nya hari ini. Firman yang adalah roti hidup, yang adalah penyataan daripada Kristus untuk kita semua. Dan biarlah kiranya firman itu boleh menuntun dan memimpin menyertai hidup saudara dengan hikmat yang tidak berkesudahan. Karena firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk kita masuk ke dalam perjamuan. Saudara boleh persiapkan roti dan anggur saudara. Sementara sudah mempersiapkan, saudaraku, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Firman yang kami percaya menjadikan langit dan bumi. Firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Dan biar kiranya firman itu menerobosi akan hati kami. Dan kalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan ini, Putra-Mu berkata, buatlah ini untuk mengingat akan aku. Kami mau mengingat akan Engkau dan memberitakan akan kematian-Mu, bahkan kebangkitan-Mu bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Angkat cawan, saudara. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini setiap kali kamu melakukannya, sekali lagi untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku diperkaya. Yang takut berkata, aku pemberani. Yang berkekurangan berkata, aku berkelimpahan di dalam Dia. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan bagi kami. Angkat kedua tangan saudara. Biarlah kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelimpahan, perlindungan, penyertaan yang tidak berkesudahan, dan hidup yang didedikasikan bagi Dia, bagi kemuliaan kerja, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.